Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang merupakan kekasih dan pilihannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita. Kalaulah kita ingin menghitung-hitungnya, maka kita tidak akan sanggup untuk mengiranya. Maha benar Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sudah barang tentu kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Kenikmatan yang Allah berikan sangat banyak, keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sangat luas. Dan ketahuilah jamaah sekalian, sebesar-besar kenikmatan, sebesar-besar keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umatul Islam adalah kemuliaan, keutamaan tatkala kita bisa melantunkan kalimatus syahadah, kalimatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kenikmatan yang terbesar, ini kenikmatan yang termulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan umat Islam dengannya.
Bagaimana tidak jamaah sekalian? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan imam-imam lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yusahu rajulun min ummati yaumal qiyamah, akan dipanggil, kata Nabi, akan diteriaki seorang laki-laki dari kalangan umatku nanti pada hari kiamat. Dipanggil dia untuk diperhadapkan kepada dia catatan-catatan amal kebaikannya dan catatan-catatan amal keburukannya. Maka diperhadapkan kepada dia tis'atan wa tis'ina sijillah, 99 lembar gulungan catatan. Yang satu sijillah, kata Nabi, yang satu lembar gulungan catatan itu maddal basar, sejauh mata memandang, dan semuanya adalah dosa. Dia punya 99 lembar gulungan catatan dosa, yang satu lembarnya saja sudah sejauh mata memandang. Maka diperhadapkan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Alaisa hada amaluk?" Bukankah ini semua adalah perbuatan-perbuatanmu? Bukankah ini semua adalah dosa-dosamu? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, dia tidak bisa ingkar. Dia mengatakan, bala ya Rabbi, betul wahai Tuhanku, itu semua adalah dosa-dosaku. Tidak bisa ingkar dia, tidak bisa mungkir dia. Karena kalau dia ingkar, maka lisannya sendiri yang akan mendustakannya, kulitnya akan mendustakannya, bahkan sekujur tubuhnya akan ikut mendustakannya. Karena pada hari itu jamaah sekalian, mulut akan dikunci rapat oleh Allah. Yang berbicara adalah tangan, yang bersaksi adalah kaki akan semua yang telah terjadi dan yang pernah kita lakukan tatkala kita di dunia. Tapi jamaah sekalian, orang ini mengaku, dia mengatakan, bala ya Rabbi, betul ya Allah, itu semua adalah dosa-dosaku. Maka Allah berfirman kepadanya, afalaka udrun, apakah kamu punya alasan? Apakah kamu punya amal kebaikan yang bisa kau perhadapkan agar bisa ditimbang dengan amal keburukanmu ini? Maka dia mengatakan, seraya berputus asa, dia berkata, la ya Rabbi, tidak ada ya Tuhanku, aku tidak punya amal kebaikan. Dosanya sangat banyak. Kemudian dia mengaku tak ada amal kebaikannya. Maka Allah berfirman kepadanya, al-yawma la zulm, hari ini tak ada kezaliman. Hari ini tak ada kezaliman, kata Allah. Kau punya satu kebaikan, walaupun kau sendiri tak mengakuinya. Maka didatangkan kebaikannya tersebut yang hanya tertulis dalam bitaqah, yang hanya tertulis dalam kartu kecil. Ketika didatangkan amal kebaikannya ini, dia berkata, ya Rabbi, ma hadhihi sijillat, ma hadhihi bitaqah. Wahai Tuhanku, untuk apa kau datangkan amalanku yang hanya tertulis dalam kartu kecil ini? Kemudian untuk apa ditimbang dengan gulungan catatan dosa yang satu saja sudah sejauh mata memandang? Untuk apa ya Allah? Dia meragukan amal kebaikannya tersebut. Maka Allah berfirman, al-yawma la zulm, hari ini tak ada kezaliman bagimu. Maka tetap ditegakkan mizan, tetap ditegakkan timbangan amalan. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Diletakkanlah 99 lembar gulungan catatan dosa di sebuah anak timbangan. Kemudian kartu kecil ini diletakkan pada anak timbangan yang lain. Maka apa yang terjadi? Fatashatis sijillat wa thaqulatul butaqah. Maka 99 lembar gulungan catatan tadi terbang ke atas, yang menunjukkan ringannya gulungan catatan dosa itu, dan sekaligus menunjukkan beratnya ternyata amalan yang terdapat dalam kartu kecil tadi. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena itulah dia selamat,
Karena itulah berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun mereka-mereka yang lebih berat amal kebaikannya, maka ia akan berada dalam kehidupan yang diridhai, masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka, bebas dari ikatan belenggu dosa yang telah ia kerjakan. Karena hebatnya ternyata, karena beratnya ternyata amalan yang terdapat dalam kartu kecil tadi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah gerangan amalan yang terdapat dalam kartu kecil itu? Di dalam kartu kecil itu tertulis amalannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat ternyata jamaah sekalian. Perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan keutamaan yang besar, kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita tatkala kita diberikan kesempatan melantunkan kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Ternyata dia amalan yang sangat berat dalam timbangan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda bahwa Nabi Nuh alaihi salam pernah berkata dan berwasiat tatkala ia dijemput oleh ajalnya, anna Nuhan alaihi salam qala li ibnih inda mautih, bahwa Nabi Nuh alaihi salam pernah berwasiat kepada anaknya ketika menjelang ajalnya. Nabi Nuh berkata, amuruka bila ilaha illallah, wahai anakku, aku wasiatkan kepada kalian untuk berla ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna law wudi'at fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Sebab andaikan langit yang 7, kata Allah, bumi yang 7 kemudian diletakkan pada sebuah anak timbangan, lalu la ilaha illallah berada pada timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allahu Akbar. Ini keterangan wahyu jamaah sekalian, bukan hasil penelitian. Keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa nafsu, yang beliau ucapkan semata adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak sampai di situ jamaah sekalian, Rasulullah SAW melanjutkan ucapannya Nabi Nuh alaihi salam, "Lau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halaqatan mubahamah laqasamat hunna la ilaha illallah." Sebab andaikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi terikat seperti gelang yang sangat kuat, niscaya la ilaha illallah mampu menghancurkannya. Allahu Akbar. La ilaha illallah sangat berat dalam timbangan jamaah. La ilaha illallah ternyata memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang bisa menghancurkan semua kekuatan yang menghadang di hadapannya. Inilah kekuatan yang telah ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah padang pasir, di negeri yang ketika itu tak diperhitungkan dalam pencampuran dunia. Namun karena hebatnya kalimat itu tertanam pada diri para sahabat, pada diri kaum muslimin, mampu mengalahkan 2 negara adik kuasa pada saat itu, Romawi dan Persia. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk kita bisa melantunkan kalimat yang mulia ini, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, namun ketahuilah jamaah sekalian,
ternyata ada di sana orang-orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ternyata tidak memberikan manfaat apa-apa pada dirinya. Ada orang yang dia berla ilaha illallah, tetapi ternyata la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Siapa mereka jamaah sekalian? Telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang mereka bersyahadat di hadapan Nabi, bahkan ikut solat di belakang Nabi, bahkan berperang, berjihad bersama Nabi. Tapi ternyata hukum Allah kepada mereka tidak berubah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada kerak terbawah dari api neraka. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang munafikin terkenal di dalam sejarah. Mereka solat, tetapi solatnya orang-orang munafikin. Bagaimana solatnya orang munafikin? Wa idza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk solat, maka mereka berdiri dengan sangat malasnya. Mereka ingin dipuji oleh manusia, mereka ingin dilihat oleh manusia, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan kepada kita dan memberikan faidah kepada kita pada keterangan yang pertama, harusnya membuat kita bersyukur kepada Allah, kemudian semakin mempermantap kalimat la ilaha illallah karena keutamaannya sangat luar biasa. Pada keterangan yang kedua, ternyata ada orang yang berla ilaha illallah tapi la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Ini memberikan kepada kita kekhawatiran, ketakutan, jangan-jangan kita termasuk dari orang-orang yang la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Karena sungguh jamaah sekalian, tidak ada yang bisa menjamin seseorang bahwa dirinya paling selamat, bahwa dirinya akan masuk ke dalam surga bebas dari api neraka. Bahkan orang yang merasa aman darinya, dialah orang yang merugi. Allah berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Sungguh tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang pasti merugi. Maka la ilaha illallah yang kita ucapkan harus benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan terbukti dan teraplikasi dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan dunia, sehingga la ilaha illallah yang kita ucapkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi penyelamat bagi kita nanti pada hari kiamat. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyaral muslimin
muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada khutbah yang kedua ini, sebagaimana kebiasaan Nabi SAW, dilanjutkan dengan beberapa kalimat sedikit. Maka ingin kami sampaikan jamaah sekalian, kalimat la ilaha illallah nanti benar kalau kita ucapkan memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama jamaah sekalian, kalimat la ilaha illallah harus kita ucapkan didasari dengan ilmu yang benar. Kita mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan kita tahu maknanya, kita tahu isi kandungannya. Sebab inilah yang dipersyaratkan di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi SAW persyaratkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia kemudian dia tahu, dia mengilmui kalimat la ilaha illallah, maka dialah orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang telah kita ketahui, ilmu yang telah kita pahami, hendaknya teryakini di dalam hati, keyakinan yang tidak menyisakan sedikit pun yang namanya keraguan. Inilah jamaah sekalian yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau pernah menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. La yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah, tidak ragu sedikit pun juga terhadapnya, maka dialah orang yang akan masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga jamaah sekalian, la ilaha illallah yang kita ucapkan harus didasari dengan kejujuran dalam mengucapkan la ilaha illallah. Sebab di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, Rasulullah pernah bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidaqan min qalbih illa harramallahu alaihi nar. Tidaklah seorang hamba yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dalam keadaan jujur mengucapkannya, jujur dalam hatinya, maka Allah akan haramkan baginya neraka. Allah akan masukkan ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau mulutnya la ilaha illallah, kalau lisannya la ilaha illallah, namun dia masih percaya dengan selain Allah, dia masih datang ke dukun, dia masih percaya sama dukun, dia masih pakai jimat yang dia agungkan, yang dia gantungkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak jujur dalam la ilaha illallah. Orang yang berla ilaha illallah, maka dia bergantung penuh hanya kepada Allah, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan inilah syahadat kita benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup kita di atas husnul khatimah dan menjauhi kita dari yang namanya su'ul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.